Solana bro. Oke. Solana is bulir-bulir play ya. Ini karena ini bulir-bulirnya bro. Ya, ini bulir-bulirnya ya. Kita call Solana itu dari 125 ya waktu itu. Terus kita gambar ya. Solana ini potensi ke 350 ya. Ini hanya udah di 250. Saya ingat saya bilang Solana ke 250 itu 2 minggu yang lalu kalau nggak salah ya. Di margin call yang 8 November saya bilang next target Solana 250 dan hit ya. Kalau kamu dari range ini ya, kamu ini nggak beli dan kamu cuman ya bandwagoning ya bla 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 bla, kamu miss 109% gain ya dari aset yang namanya Solana. Yeah. Sol. Dari 120 ke ya 250 ya. Dan sekarang pun apakah ideal untuk membeli sekarang? Ya ini udah deket sama ATH-nya Solana ya. Jadi kamu jangan membeli di area yang udah ada titik paling tingginya ya. Tunggu dulu apakah dia break di sini ya. Apakah dia juga mau konsolidasi dulu sama seperti Bitcoin. Tapi my best bet buat Solana sekarang, ini kalau Bitcoin konsolidasi, dia juga konsolidasi di sini. Karena ini area ATH-nya. Iya. Next kita akan bahas Sui bro. Ya. Sui oke ya, Sui juga decent bounce ya. Terakhir kali kita bilang teman-teman buat beli Sui di 1,7 ya nggak salah. Itu juga clean 141% gain. Congrats ya, Sui udah reach di $4 ya. Udah dikit lagi $4. $4 ini kan target yang kita bilang berkali-kali sebelumnya di Sui. Sui target berapa? 4. Sui target berapa? 4. Break 2 4, break 2 4 ya. Dan sekarang pun weekly kemarin kita dapat a very bearish ya. Close dari Sui. Bearish bukan berarti langsung menjual, tapi pasti juga ada potensi bounce di sini ya. Sui pun daily chart juga sama ya, seperti Bitcoin. My best bet juga sama ya. Dia masih konsolidasi juga di range ini, building base dari 3 ke 4 range, dan ya kalau kita beruntung ya, karena Sui sempat mati kemarin jaringan juga ya. Sui sempat mati jaringannya. Nah, kalau dia ya bisa di sini temuin ya bro yang namanya consolidation zone ya, next leg up ya, ini chance ke-5. Ya. Next kita mau bahas Ethena bro. Oke. Ethena ini udah multi bagger ya kalau istilahnya orang saham dari yang kita bahas ya. Kita bahas Ethena ini udah lama sekali ya. Kita bilang 3 step of transition dari Ethena ya. Ethena ini low-nya udah di call ya di 0,3 dan udah naik berapa ini ya? Udah 138% dari yang sering kita bahas. Next target, oke, untuk Ethena di mana ada chance dia ke $1 ya. $1 angka psikologis yang kuat juga ya. Angka yang cukup menarik untuk dipertimbangkan untuk trimming some profits. Apakah project ini bisa 10x lagi dari sini? Ya mungkin bisa ya. Kalau stars align ya, kemudian FDV project yang gede di beat mati-matian ya, ini kan juga very heavily VC coins ya. Jadi lift the moon back ya. Saran saya kayak yang udah Ethena dari 0,3 lift the moon back, di 1 dijual, baru sisanya ya mungkin hold sampai akhir cycle ini dan dapat multiple bagger ya buat di cash out dan ya mungkin move on dengan project yang lain. Ya. Next ya bro, kita akan bahas Uniswap. Oke, Uni juga sesuatu yang ya sering sekali ya kita bahas. Kita bahas dari 7, kita bahas dari 5, dan ya di paling tinggi udah 14 bro. Jadi Uni udah naik double ya dari range ini. Proyeksinya seperti apa sekarang Uniswap? Mungkin bisa kita lihat ya dengan line chart. Saya tetap melihat ya Uniswap ini paling dekat ya, ini tetap di 15 ya angka psikologis. Tapi kalau ya stars align ya, Unichain very high transaction dan kita dapat continuation yang tinggi ya di cycle ini. Ya ini di 28 ya targetnya jangka panjang, karena Uni ini juga protokol yang digunakan semua orang ya. Semua DEX trading fee juga ke sini dan mereka actually belum terlalu gede ya revenue yang mereka hasilkan. Jadi price action wise masih oke ya untuk Uniswap. Oke, nextnya PITH bro. Oke, PITH ini project Oracle ya, yang sama juga dengan Chainlink ya. Kita udah bilang ke teman-teman di 0,25 good area ya. Ini pun juga sama ya. Patternnya
three step of transition. Di sini dia drop ya. 80% ya, orang di Twitter udah bearish, oke. Kemudian di sini ini kandang serigala ya, orang akumulasi, oke. Kita akumulasi, semua akumulasi dan kita dia breakout ya. Sekarang pun dia udah breakout dari weekly chart, dia breakout sekarang mendekati 0,5 ya, 0,5 area signifikan buat jual. Tapi kalau dia break dari situ, my best bet ya di 0,7. Ya ini pit ini ada chance ya. Ke 1 pun juga ada chance. Ke range high-nya di 1. Oke. Next ya bro, kita akan bahas Stacks. Oke. STX. STX juga kita bahas ya. Tapi di dalam ya. Ini pun juga sama ya. 3 step of transition. Dia udah drop ya. 65%. Oke. Kemudian di sini dia mengalami yang namanya konsolidasi dan ini pun breakout dari area konsolidasinya. Target saya pertama Stacks ini di $3 ya. Target selanjutnya ke 4 dan ya mungkin lebih tinggi ke 6 ya, ke 7 tergantung kemana cycle ini akan membawa kita. Tapi kalau kita lihat ya dengan projection di Fibonacci-nya $5 untuk STX ini very very achievable ya. Tapi ingat ya, kita juga udah call buy di 1,4 dan ini lagi let the profit run. Tapi untuk jangka pendek ketiga ada chance, kelima juga ada chance. Ya, next yang Aptos bro. Oke, Aptos ini juga sesuatu yang kita ungkapkan ya, dari awal, dari 5, dari 6. Best bet still ke 20 untuk Aptos. Sekarang pun ya, kalau jangka pendek ya, kita lihat mungkin dengan chartnya weekly masih continuation ya, daily konsolidasi. I like the pattern ya di Aptos buat short term ya play di sini dengan target ke berapa? I think ke $20, a very achievable play still ya. Ya kalau teman-teman punya conviction ya dan mau range, mau trade di range ini bisa ya. Ini konsolidasi ya, rectangle pattern untuk Aptos, dia juga building base dan ya harusnya ya bro di sini kalau dia breakout targetnya ke 20. Breakout 14 target ke 20. Jadi ada range yang cukup oke buat profit 50%. Kalau teman-teman mau swing buat Aptos. STRK bro. Oke. Starknet sama ya dengan semua layer 2. Dia udah mulai breakout ya. 3 step of transition happening in real life, in real time yang teman-teman lihat drop 85%. Oke. Orang bearish waktu itu. Time based capitulation, volume meningkat, kita bilang beli ya. STRK ini kita bilang beli dari 0,35 ya. Sekarang di 0,2. 82%. Apa yang terjadi sekarang? Sekarang dia mendekati area jual sebenarnya ya. 0,6 sekian ini area jual di weekly chart. Tapi bro, kalau dia breakout dari sini, wah ini FOMO buyer-nya luar biasa. Dengan barang yang udah banyak keluar di market, I think 1,4 ya dalam jangka panjang cukup oke untuk STRK, tapi lebih baik ya menunggu dulu breakout-nya. Kalau kita lihat daily chart ya masih testing ya resistance-nya. Ya, itu untuk sekarang ya bro ya. Ya tapi kalau sekarang kita lihat optimism dan Aptos itu seperti apa bro? Ya, optimism OP ya. Ini pun sama bro, ini gambarnya kan bulir ya. Jadi ya saya butuh juga advocate dari teman-teman yang ikut margin call cuan ya, bilang lah bro ya keluar cuan. Karena duitnya nggak dikasih ke sini. Ini lihat, ini Aptos kita gambar nih. Tapi nggak apa-apa, mereka kan emang biasanya diam. Iya, cuan diam. Nah ini kan digambar bro. Ya, ini kan digambar dengan jelas ya. Yeah. Waktu itu OP ada di 1,4. Kita bilang OP repetitive pattern dari cycle ke cycle. Akhir tahun ya dia konsolidasi, awal tahun breakout. Akhir tahun konsolidasi, awal tahun breakout. Sekarang konsolidasi, ini OTW breakout ya. Kita call-nya dari 1,3 ya. Udah naik 85% untuk optimism. Target ke berapa ya? Ini gini, saya selalu punya prinsip you get price what you deserve. Yeah. Mungkin kamu baru dengerin ini sekarang, terus wah cuman 20%, oh cuman 30%. Tapi yang percaya kita dan dengerin kita dari Agustus ya cuannya udah ratusan persen pasti. Iya. Dan itu pun market. Mungkin kamu FOMO sekarang, oke, wah menarik ini. OP breakout di 2,3. Oke, saya beli sekarang breakoutnya. Oke, terus kemudian wah saya cuma dapat dari 2,3 ke 4. Gak signifikan. Ya yang beli di 1,5 yang dengerin kita dari Agustus dapat ke 4 itu move-nya lebih tinggi ya. Ini Betul. adalah harga kepercayaan ya. Yang beli di 1,3 terus ke 4 200% yang Betul. percaya.
Tapi kalau dari sekarang yang beli 2,3 ke 4, ya ini cuma 60%. Itu harga kepercayaan. Gini, kalau misalnya kalian nggak komentar nanti di hasil cuan di margin call-nya di komentar di Ya nggak bawah. usah kita bikin lagi ya. Kan 2 minggu kita nggak bikin. Hapus lagi. Ya kita hapus lagi. Matiin lagi ya. Matiin lagi. Harus bilang beli apa, cuan berapa banyak karena margin call, komen di bawah ya.